Makanya aku secara pribadi aku nggak terlalu suka dengan beberapa orang ketika dia masuk Islam, dia berbicara buruk tentang agamanya yang lalu. Bukan nggak boleh sih, boleh ketika kayak aku juga sama. Aku ketika ditanya kenapa kamu pindah dalam agama Katolik misalnya kepada agama Islam, aku jelasin ini loh yang membuat aku merasa bingung ketika dalam agama Katolik. Tapi aku bukan menjelekkan. Nah, jadi kalau kita mulai menjelekkan orang, itu ada beberapa kemungkinan, dua lah minimal. Satu, dia nggak suka sama kamu. Yang kedua, dia nggak tahu yang benar. Flashback. Apakah kau makan buah yang kularang kau makan? Ada yang menjawab, perempuan yang kau berikan untuk menemani saya, dia yang telah memberikan buah itu kepada saya, lalu saya makan. Ngomong-ngomong, ini ngaku atau ngeles? Ngaku atau ngeles? Hawa juga ditanya, benar kamu yang melakukan itu? Saya ditipu ular sehingga saya makan. Ngaku atau ngeles? Paham? Jadi kalau Anda itu punya sifat ngeles kebanyakan, itu jangan-jangan Anda belajar pada agama yang salah. Jelas ya? Karena sifat ngeles itu tidak pernah diajarkan di dalam agama kita, tapi diajarkan dalam agama mereka. Tapi diajarkan dalam agama mereka. Tapi diajarkan dalam agama mereka. Nah, kita tidak bisa berbicara terlalu lantang, saudara. Nanti kita dianggap penistaan agama. Bila mereka bisa bebas, mereka bisa bebas menghina iman kekristenan. Mereka bisa bebas menghina Yesus, juru selamat umat manusia. Tetapi kita tidak bisa bicara apapun mengenai agama mereka, mengenai iman mereka, mengenai kitab mereka, mengenai hal-hal yang menyangkut agama mereka. Tidak bisa. Kalau kita paksakan bicara, maka kita akan dituduh penistaan agama. Kita langsung dikerengkeng. Aneh sekali Bapak Ibu, sedikit-sedikit dikerengkeng. Sedikit-sedikit dituduh penistaan agama. Kalah debat, orang-orang di belakang mereka itu dibawa kita ke ranah hukum, lalu dianggap kita penistaan agama. Maka hati-hati, jangan ladani debat. Ya, jangan ladani debat, saudara. Kalau saudara berdebat dengan mereka, lalu di sana mereka nanti memancing emosi saudara. Kalau saudara terpancing emosi, tidak bisa menguasai lidah, tidak bisa menguasai diri saudara, maka saudara dianggap oleh orang di belakang mereka penistaan agama, dan saudara dibawa ke ranah hukum. Di sana saudara disiksa, dipukulin, digebukin, lalu saudara dijebloskan. Setelah dijebloskan dalam kerengkeng, setelah digebukin, dipukulin, disiksa, dituntut banyak, saudaraku, tahunan dituntut. Beda dengan mereka, hanya bulanan. Setelah itu dibebaskan. Ketika bebas, mereka melakukan lagi hal yang sama. Sama, saudaraku, ya, seperti saya bilang tadi, jangan main-main dengan agama mereka. Jangan sentil-sentil agama mereka. Saudara dianggap penistaan agama, dikerengkeng. Dikerengkeng. Kalau mereka, Bang Pendi, mereka tidak apa-apa. Mereka karena mereka berdakwah. Mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Menghina agama lain, mereka lagi berdakwah. Menghina iman orang lain, mereka lagi berdakwah. Menghina sesembahan orang lain, mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Tetapi kita jangan coba-coba melakukan hal yang sama, dikerengkeng, saudara. Benar-benar kita dikerengkeng. Lucu sekali agama itu, ya. Lucu sekali agama itu. Saya tidak habis pikir, saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Yesus memilih saya sehingga saya bisa bebas, ya, dari tempurung, saudaraku. Kalau saya sebelum percaya kepada Yesus, saya seperti hidup di bawah tempurung. Apa-apa penistaan, apa-apa penistaan, sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan. Tetapi begitu saya ditangkap oleh Yesus, saya percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia. Saya lalu tahu bagaimana ajaran yang sebenarnya. Kamu dikenal dari buahnya. Setiap agama itu dikenal dari buahnya. Setiap agama itu baik atau tidak baik dikenal dari pengikutnya. Ya, ajaran itu juga dikenal dari pengikutnya. Bagaimana hidup orang yang mengikuti agama itu, hidup orang yang mengikuti ajaran itu, bagaimana muridnya itu dilihat semuanya dari tingkah laku, dari perbuatan, dari perkataan, saudaraku, dari kehidupan. Maka dari itu bersyukur kita kepada Tuhan, di mana kita dipilih oleh Yesus menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Dan jangan sampai di situ, saudaraku, saudara harus ikut ambil bagian untuk pergi memberitakan Injil. Kita disuruh pergi, bukan disuruh diam berdoa saja, bukan disuruh diam baca firman saja, tetapi kita dituntut untuk pergi beritakan Injil, pergi beritakan firman Tuhan, pergi beritakan kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus. Kita harus pergi, saudaraku. Kenapa? Karena, saudaraku yang kasih Tuhan, bila kita tidak menginjili, maka semua ini akan dituntut oleh Tuhan kepada kita. Ya, dituntut nanti saudara dan saya bila kita tidak melakukan penginjilan. Tetapi bila kita melakukan penginjilan,
Mereka terima atau mereka tolak, itu bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan, 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 dan memberitakan. Diterima mereka selamat, tidak diterima mereka binasa. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan tempat yang layak di surga, bisa bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya, bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi bila tidak percaya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, hidupnya itu di bawah hukuman maut. Itu kata Injil Yohanes 3. Ya, orang yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Orang itu berada di dalam hukuman maut. Di mana tempatnya Bang Effendi Usman? Tempatnya orang yang tidak percaya kepada Yesus di neraka jahanam. Ya, di neraka. Maka Bapak Ibu, mereka percaya kepada Yesus, mereka berada di surga. Mereka menolak Yesus, mereka tinggal di dalam neraka. Maukah saudara percaya kepada Yesus? Atau saudara mau tinggal di neraka? Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, nanti di surga tidak akan mendapatkan, ya, tidak ada pesta-pesta seks di surga kami, itu tidak ada. Nggak ada pesta-pesta seks itu. Apa itu? Nggak ada di surga orang Kristen. Ya, nggak enak surga orang Kristen itu, nggak enak karena nggak ada pesta seks. Nggak ada pesta seks di surga orang Kristen. Nah, makanya kalau saudara mau masuk surga orang Kristen, ya, surga yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya, Tuhan kami tentunya, bukan Tuhan saudara, ya, itu tidak ada pesta seks di sana. Ya, tidak ada 72 ini, 100 ini, bla 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 bla, tidak ada. Tidak ada pasar-pasar, itu tidak ada di surganya kami. Karena hidup kami itu hidup dengan tubuh kemuliaan, dengan seperti tubuh kemuliaan, seperti malaikat, ya. Tidak ada lagi nafsu-nafsu di sana. Tidak ada lagi nafsu-nafsu di sana, ya. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan wawasan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan kepada kita agar kita selalu memberitakan Injil. Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Bila kita berada dalam Injil, maka kekuatan itu ada pada kita, dan kekuatan itu akan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Jangan takut dihina, jangan takut diolok-olok, jangan takut ditolak. Saya, Bapak Ibu, sering sekali ditolak, sering diolok-olok, dihina, bahkan diancam. Tetapi karena saya berada dalam Injil, kekuatan Tuhan itu yang membuat saya berani untuk selalu pergi memberitakan Injil. Kekuatan Tuhan itu yang memberikan keberanian kepada saya untuk saya bersaksi. Siapa dia? Kenapa kita harus memilih dia? Keberanian itu yang membuat saya, yang mendorong saya untuk saya memberitakan Injil kepada saudara. Sekalipun saudara hina saya, ancam saya, Injil tetap saya beritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bisim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Lu kemana aja? Konsilium Nia itu terjadi tahun 90 sampai 100 Masehi. Orang muslimnya belum ada. Aduh.